Di malam pertama pernikahannya, Laras merasa ada yang tidak biasa. Saat suaminya terlelap, ibu mertuanya datang membawa segelas jus jeruk. Sebuah perhatian yang tampaknya sederhana, tapi ternyata menjadi awal dari terungkapnya rahasia gelap yang tersembunyi dalam keluarga suaminya. Apa yang tersembunyi di balik pernikahan ini? Dan apakah Laras siap menghadapi kenyataan yang mengerikan? Hari ini aku resmi menjadi istri orang. Rasanya aneh. Bukan karena aku tak cinta, tapi semuanya terjadi begitu cepat. Terlalu cepat. Gaun pengantinku sudah tergantung rapi di balik pintu. Wajahku masih setengah tertutup sisa riasan yang mulai luntur. Di sampingku, Arga, suamiku yang baru ku kenal 6 bulan lalu, tertidur pulas. Nafasnya teratur, wajahnya tenang seperti tak menyimpan apapun. Aku duduk di pinggir ranjang, memeluk lututku sendiri. Kamar ini besar, dingin, dan terlalu sunyi. Aku bisa mendengar detak jarum jam yang berdetak lambat di dinding. Tik, tok, tik, tok. Entah kenapa, aku belum bisa tidur. Mungkin karena ini rumah yang benar-benar asing bagiku. Rumah keluarga, Arga yang besar dan megah ini lebih seperti galeri tua daripada tempat tinggal. Setiap sudut dipenuhi ornamen kayu ukir dan lukisan-lukisan wajah serius dari masa lalu. Ada suasana yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri walaupun aku tahu itu cuma perasaanku saja. Tuk, tuk. Aku tersentak saat mendengar suara ketukan lembut di pintu. Laras, suara itu lembut, khas perempuan dewasa. Kamu masih bangun, nak? Aku segera berdiri dan membuka pintu pelan-pelan. Di sana berdiri Ibu Ratri, Ibu Arga. Ia membawa sebuah nampan kecil dengan segelas jus jeruk di atasnya. Ibu, ia tersenyum. Senyuman yang sopan, sedikit datar, tapi tetap terasa hangat di malam yang sunyi ini. Kamu belum bisa tidur ya? Ibu buatkan ini, katanya, menyerahkan gelas itu padaku. Terima kasih, Bu. Aku menerima gelas itu dengan 2 tangan. Jusnya terlihat biasa saja. Warna oranye terang dengan sedikit embun di permukaan gelas. Tapi aromanya agak aneh. Ada campuran sesuatu yang bukan jeruk. Itu resep keluarga kami. Jus jeruk dengan sedikit tambahan rempah biar tubuhmu cepat rileks, ujar Bu Ratri sambil menatapku lekat-lekat. Dulu ibu juga meminumnya malam pertama dulu. Aku tersenyum, mencoba ramah. Oh, begitu ya. Ia menatapku beberapa detik sebelum akhirnya berkata, minum sampai habis ya, biar mimpinya indah. Lalu ia pergi begitu saja, meninggalkan aroma samar melati dan kayu manis di lorong yang mulai gelap. Aku menutup pintu perlahan, kembali duduk di tepi ranjang, lalu memandang gelas itu lama. Rasa penasaran dan sedikit cemas bercampur di dadaku. Kok rasanya kayak ada yang nggak beres sih? Tapi aku bukan tipe yang curiga tanpa alasan. Lagi pula, mungkin ini cuma aku yang terlalu sensitif karena lelah. Aku mengangkat gelas itu ke bibir, menyeruput sedikit, dingin, tak manis. Tapi ada rasa getir di akhir tegukan, seperti kulit jeruk yang terlalu tua, atau seperti rasa jamu yang terselip di antara manisnya buah. Aku mencoba menenangkan diri. Udah malam. Stop overthinking, Laras. Tapi, belum sampai setengah gelas, aku sudah merasa ada yang berubah. Kepalaku, ringan mataku seperti tertarik ke bawah, tapi otakku justru semakin terjaga. Tiba-tiba, suasana kamar berubah. Lampu masih menyala, tapi cahaya terasa lebih kuning, lebih suram. Aku menoleh ke arah Arga. Ia masih tidur, tapi wajahnya tampak pucat, dan untuk sesaat aku melihat sesuatu bayangan hitam berdiri di sudut kamar dekat lemari antik, diam, tak bergerak. Hanya berdiri di sana seperti menunggu. Aku berkedip, dan bayangan itu lenyap. Jantungku berdebar keras. Tanganku yang memegang gelas sedikit gemetar. Aku menaruh gelas itu di atas meja kecil di samping ranjang. Tak sanggup melanjutkannya. Aku berbaring, perlahan, memunggungi Arga.
Tapi malam itu aku tahu satu hal. Rumah ini tidak sesederhana kelihatannya. Dan segelas jus jeruk bisa saja menyimpan lebih dari sekadar rasa. Pagi pertama sebagai seorang istri seharusnya terasa hangat. Setidaknya, itu yang kubayangkan. Bangun dengan senyum di wajah, mencium suami yang masih terlelap, lalu sarapan bersama keluarga besar yang menyambutku dengan hangat. Tapi yang kutemukan justru keheningan. Ketika aku membuka mata, Arga sudah tidak ada di sebelahku. Selimutnya rapi. Seolah semalam ia bahkan tak tidur di sini. Padahal aku ingat betul ia terlelap lebih dulu dariku. Aku bangkit pelan, duduk di tepi ranjang. Kepalaku terasa berat. Bukan sakit, lebih seperti penuh. Seperti habis bermimpi banyak hal yang tak bisa kuingat dengan jelas. Aku melirik ke meja di samping ranjang. Gelas jus jeruk itu masih di sana, berembun. Separuh isinya belum kusentuh. Entah kenapa, aku bergidik hanya dengan melihatnya. Kuputuskan untuk keluar kamar. Lorong rumah ini panjang, senyap, dan dingin. Seolah suara langkahku saja bisa menggema. Dinding-dindingnya penuh dengan lukisan orang-orang yang menatap tajam. Mataku sempat tertumbuk pada satu lukisan perempuan berkebaya merah. Cantik, tapi matanya seperti mengikutiku kemanapun aku berjalan. Aku turun ke lantai bawah. Tak ada suara, tak ada aroma masakan. Tak ada jejak kehidupan. Bu, panggilku pelan. Arga? Tidak ada jawaban. Aku berjalan menuju ruang makan. Meja panjang dengan 8 kursi berdiri angkuh di tengah ruangan, lengkap dengan taplak rendah dan vas bunga plastik yang sudah berdebu. Tidak ada piring. Tidak ada sendok. Tidak ada tanda-tanda sarapan akan disiapkan. Rumah ini terlalu bersih. Terlalu sunyi. Terlalu kosong. Aku akhirnya menemukan Bu Ratri di dapur, sedang meracik sesuatu di atas kompor. Ia mengenakan daster panjang dan celemek. Rambutnya digelung rapi. Ia tersenyum saat melihatku. Selamat pagi, Laras. Tidurmu nyenyak? Aku mengangguk pelan. Cukup, Bu. Tapi... Arga kemana? Ya? Oh, dia keluar sebentar. Urusan kantor. Jawabnya cepat. Biasanya memang begitu. Dia nggak bisa diam. Padahal Arga sendiri bilang ingin libur sepekan penuh setelah menikah. Aku ingat betul. Mau sarapan apa? Tanya Bu Ratri. Aku memaksakan senyum. Apa saja boleh, Bu. Ia mengangguk dan mulai menyiapkan teh serta roti. Diam-diam aku memperhatikan gerak-geriknya. Teratur. Hati-hati. Seperti seseorang yang sudah terbiasa hidup sendiri dan menjaga semuanya tetap terkendali. Saat kami duduk bersama di meja makan, aku mencoba mencairkan suasana. Rumah ini besar sekali ya, Bu. Tapi sunyi. Oh, sudah biasa. Sejak ayah Arga meninggal, rumah ini memang tak terlalu sering ramai. Aku mengangguk pelan. Di belakang rumah ada ruang apa? Ya? Tanyaku, pura-pura santai. Tadi malam aku sempat dengar suara dari sana. Wajah Bu Ratri berubah. Hanya sepersekian detik, tapi aku bisa melihatnya. Oh, itu gudang. Banyak barang lama. Tikus-tikus kadang berisik, katanya sambil tersenyum lagi. Tapi kali ini senyumnya lebih datar. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku menahan diri. Seolah ada batas tak kasat, mata yang tidak boleh kulewati. Setelah sarapan, aku berjalan-jalan sendiri di sekitar rumah. Halaman belakang dipenuhi pohon-pohon besar yang menaungi taman kecil. Di ujung jalan setapak, aku menemukan sebuah bangunan kecil berpintu kayu tua. Mungkin itu yang disebut gudang. Aku mencoba mendekat. Pintunya terkunci. Gagangnya berkarat, tapi terlihat sering dibersihkan. Di sisi samping, ada jendela kecil yang ditutup rapat dengan papan. Dan yang membuatku merinding, di ambang pintu, ada cawan tanah liat berisi bunga melati yang tampaknya baru diganti. Kenapa gudang butuh sesajen? Aku mundur pelan, menahan napas. Kurasakan sesuatu mengawasi dari dalam bangunan itu. Malam pertama yang aneh ternyata bukan hanya mimpi. Ada sesuatu di rumah ini. Sesuatu yang tidak ingin ku ketahui.
tapi tidak bisa kuhindari. Sudah 3 malam aku tinggal di rumah ini. 3 malam yang rasanya seperti sebulan. Dan anehnya, selalu ada segelas jus jeruk menantiku setiap malam. Kadang disiapkan langsung oleh Bu Ratri. Kadang sudah terhidang rapi di atas nakas samping tempat tidur, entah siapa yang meletakkannya. Awalnya aku mengira itu bentuk perhatian. Tapi sekarang, aku tidak yakin lagi. Jus itu selalu punya rasa yang berbeda. Manis, ya. Dingin, ya. Tapi ada rasa getir aneh yang tertinggal di lidah. Dan setiap kali meminumnya, malamku selalu berakhir dengan mimpi-mimpi aneh. Seperti malam tadi. Aku bermimpi duduk di ruang tamu rumah ini. Versi rumah yang lebih gelap dan berdebu. Di sekelilingku tergantung puluhan foto lama, tapi semua wajahnya kosong. Hanya bayangan hitam tak berbentuk. Dan di ujung ruangan, ada sosok perempuan berbaju pengantin berdiri membelakangiku. Diam, tak bicara apa-apa. Tapi aku tahu, dia memperhatikanku. Aku terbangun dengan keringat dingin dan detak jantung yang memburu. Saat aku ke kamar mandi dan menatap cermin, aku melihat diriku sendiri dengan bintik-bintik merah kecil di bawah kulit leher. Seperti bekas gigitan serangga. Tapi anehnya, tidak gatal. Hanya terasa panas. Pagi itu aku sengaja tidak menyentuh gelas jus yang kembali disiapkan di meja. Kutinggalkan begitu saja dan turun ke dapur. Bu Ratri sedang memotong buah di meja. Ia menoleh sambil tersenyum, lalu matanya melirik ke tanganku, mungkin mencari gelas yang tak kubawa turun. "Kamu nggak suka jus jeruknya?" tanyanya. Nada suaranya ringan, tapi ada sesuatu yang tajam di baliknya. Aku tertawa kecil. "Maaf, Bu. Tadi nggak sempat diminum. Padahal bagus loh, supaya tubuhmu cepat menyesuaikan. Ibu sendiri yang racik," katanya sambil mengiris jeruk perlahan. Aku hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Dalam hati aku berjanji tak akan menyentuh jus itu lagi. Siangnya, aku iseng membuka-buka lemari kecil di ruang baca. Rumah ini penuh barang lama. Buku-buku tua, majalah zaman dulu, bahkan catatan harian. Di laci paling bawah, aku menemukan satu buku tipis bersampul coklat lusuh. Tidak ada judul. Kertasnya sudah menguning, dengan tulisan tangan rapi di dalamnya. Catatan, itu seperti resep-resep herbal dan ramuan tradisional. Tapi di beberapa halaman belakang, tulisannya berubah. Bukan lagi resep, tapi semacam mantra atau doa. Ada satu halaman yang langsung membuat tanganku gemetar. Ramuan ini diberikan pada pengantin baru selama 7 malam, agar raga melemah dan jiwa terbuka. Jika diteruskan, pengantin akan menjadi wadah yang sempurna. Wadah? Aku menutup buku. Itu cepat-cepat. Nafasku tersengal. Tiba-tiba semuanya terasa masuk akal. Rasa getir di jus jeruk, mimpi yang makin aneh, tubuhku yang belakangan ini mudah lelah tanpa sebab. Dan aku mulai sadar, mungkin segelas jus jeruk itu bukan hanya minuman. Malam, mungkin itu pintu masuk. Malamnya, untuk pertama kalinya, aku benar-benar membuang jus itu diam-diam ke wastafel. Lalu aku duduk di atas ranjang sambil menunggu. Menunggu apa? Aku sendiri tidak tahu. Tapi malam itu, aku tidur tanpa mimpi. Tanpa suara. Tanpa bayangan pengantin perempuan. Dan anehnya, aku justru bangun dengan tubuh yang lebih ringan. Lebih segar. Lebih milikku sendiri. Sudah 2 malam aku tidak menyentuh jus jeruk itu. Dan 2 malam juga aku tidur tanpa mimpi buruk. Tanpa bayangan perempuan berkebaya. Tanpa suara-suara aneh yang membisik di telinga. Tapi malam ini berbeda. Aku terbangun sekitar pukul 2 dini hari karena mendengar sesuatu. Tok, tok, tok suara. Itu pelan, berirama. Seperti ketukan lembut, tapi bukan dari pintu kamar. Aku menajamkan pendengaran. Ketukan itu berasal dari arah belakang rumah, dari dekat gudang. Aku duduk tegak di ranjang. Arga masih tertidur di sampingku,
Posisinya tak berubah sejak tadi malam. Aku menatapnya lama. Entah kenapa, ia makin sering diam. Sejak kami menikah, aku seperti tidur dengan orang asing. Kami belum bicara banyak, dan setiap aku mencoba mendekat, dia hanya tersenyum tipis lalu memalingkan wajah. Aku berdiri pelan dan menyelinap keluar kamar. Langkahku ringan, berusaha tidak menimbulkan suara. Suara ketukan itu masih ada, teratur. Tak terlalu keras, tapi cukup jelas untuk membuat jantungku berpacu lebih cepat. Lorong belakang rumah gelap, lampu gantungnya tidak menyala, tapi aku tahu arah menuju pintu kecil yang disebut Bu Ratri sebagai gudang. Ketika aku sampai di depan pintu kayu itu, suara ketukannya berhenti, digantikan oleh suara lain. Laras. Aku tercekat. Itu bukan bisikan, itu suara. Suara perempuan. Lembut, lemah, seperti seseorang yang terjebak di balik tembok dan mencoba memanggil. Buka, tolong, aku. Suara itu membuat seluruh tubuhku kaku. Leherku dingin, tanganku berkeringat. Aku tahu aku harus pergi. Aku tahu tidak seharusnya aku berada di sini. Tapi kaki ini malah melangkah maju. Aku menyentuh gagang pintu. Masih terkunci. Aku mencoba mengintip dari sela pintu. Gelap. Tapi samar-samar, aku melihat cahaya kecil seperti dari lilin di dalam ruangan. Dan bayangan. Seperti seseorang sedang duduk di lantai. Aku mundur. Napasku tercekat. Dan saat itulah aku merasakan sesuatu. Ada yang berdiri di belakangku. Apa yang kamu lakukan di sini, Laras? Suara itu tenang, tapi menusuk. Aku menoleh cepat. Bu Ratri berdiri di ujung lorong dengan pakaian tidur panjang, rambutnya terurai, dan wajahnya tanpa ekspresi. Matanya menatap lurus padaku. Aku berusaha tersenyum. Aku dengar suara dari sini. Bu, aku pikir ada tikus atau sesuatu. Malam-malam begini, katanya pelan. Aku mengangguk. Maaf kalau ganggu. Ia mendekat, langkahnya pelan. Lalu tangannya meraih pundakku dan menepuk ringan. Rumah ini memang suka mengeluarkan suara aneh. Tapi itu hanya rumah tua. Tak perlu ditanggapi. Aku hanya bisa mengangguk. Mending sekarang kamu tidur lagi, katanya sambil tersenyum. Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Aku berjalan kembali ke kamar tanpa menoleh. Saat aku menutup pintu, aku masih mendengar suara langkah Bu Ratri kembali ke lorong, tapi kemudian hening lagi. Keesokan paginya, saat aku bangun, ada sesuatu di depan pintu kamarku. Segelas jus jeruk. Tapi kali ini, di bawah gelasnya, ada secarik kertas kecil, terlipat rapi. Dengan tangan gemetar, aku mengambilnya dan membuka. Tulisan, tangan rapi dengan tinta hitam. Malam ketiga, jangan abaikan, kau sedang dibuka. Sejak kutemukan secarik kertas di bawah gelas jus itu, pikiranku tak bisa tenang. Aku menyembunyikan catatan itu di balik buku, jauh dari jangkauan siapapun, termasuk Arga. Termasuk diriku sendiri kalau sewaktu-waktu aku mulai ragu dengan kewarasanku. Malam ketiga, jangan abaikan. Kau sedang dibuka. Apa maksudnya? Dibuka untuk apa? Dan oleh siapa? Hari itu aku mengambil keputusan. Aku harus tahu apa yang disembunyikan di balik pintu gudang tua itu. Tidak peduli seaneh apapun rasanya, aku tidak bisa terus membiarkan diriku dibutakan. Siang itu, saat Bu Ratri keluar untuk belanja ke pasar dan Arga entah kemana lagi, seperti biasa, aku mulai menyisir rumah. Fokusku hanya satu, mencari kunci. Kupikir tempat pertama yang paling masuk akal adalah lemari tua di ruang kerja belakang. Aku pernah melihat Bu Ratri membuka lemari itu beberapa kali dengan kunci kecil dari saku bajunya. Tapi hari ini, lemari itu tidak terkunci. Mungkin karena terburu-buru, isi lemari itu campur aduk, berkas-berkas, buku harian lama, kotak perhiasan, bahkan tumpukan kaset tua. Tapi di laci terbawah, aku menemukan kotak kayu kecil dengan ukiran bunga melati. Klasik. Indah. Dan terkunci. Kuncinya tidak jauh.
Ada di dalam cangkir teh kosong yang terletak tak jauh dari sana. Seolah sengaja ditinggalkan. Tanganku bergetar saat membuka kotak itu. Di dalamnya hanya ada 3 benda. Sebuah foto hitam putih yang sudah menguning. Gambar seorang perempuan muda memakai kebaya pengantin. Wajahnya mirip sekali dengan Arga. Sebuah cincin emas kusam dengan ukiran huruf halus di bagian dalam. RT untuk D. Dan sebuah kunci besi kecil. Bentuknya antik. Tidak salah lagi. Ini pasti kunci gudang itu. Sebelum aku sempat menutup kotak itu kembali, langkah kaki terdengar dari arah pintu depan. Panik, aku menyimpan kunci di dalam kantong bajuku dan menutup kembali kotaknya seperti semula. Lalu bergegas keluar dari ruang kerja, pura-pura sedang mencari udara. Ternyata Arga yang datang. Ia tersenyum melihatku, tapi matanya seperti kosong, seolah ada tirai tipis antara aku dan dirinya. "Kamu baik-baik aja?" tanyanya. Aku mengangguk. "Kamu dari mana?" "Ketemu klien sebentar," jawabnya cepat. Aku menatap wajahnya lama. Rasanya seperti mencoba menebak isi kepala orang asing. "Arga, kamu sayang sama aku kan?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Ia terlihat kaget, lalu tertawa kecil. "Kenapa nanya gitu?" Aku mengangkat bahu. "Aku cuma pengen tahu." Ia menatapku lama. Senyumnya perlahan memudar. Lalu ia menjawab, "Kalau aku nggak sayang, aku nggak akan pilih kamu." Pilihan katanya membuat hatiku dingin. Bukan cinta, bukan ingin bersamamu, tapi pilih. Dan sejak kapan pernikahan ini adalah pilihan? Malamnya, aku menunggu, semua tertidur. Lalu dengan langkah pelan dan jantung yang tak henti berdetak cepat, aku menuju pintu gudang. Kunci itu pas. Klik. Pintu kayu berderit saat kubuka perlahan. Bau lembab dan kayu tua langsung menyergap hidungku. Ruangan itu gelap. Hanya diterangi cahaya remang dari celah-celah papan dinding. Di dalam, tidak ada tumpukan barang. Tidak ada rak. Tidak ada debu. Hanya sebuah kursi di tengah ruangan dan cermin tinggi di depannya. Cermin besar dengan bingkai, hitam dan kaca yang agak buram. Di depannya tergeletak bunga melati yang sudah mengering, dan secarik kain putih yang tampak seperti bekas selendang pengantin. Dan saat aku menatap cermin itu, bukan wajahku yang kulihat. Aku melihat seorang perempuan, muda dengan wajah pucat, mata cekung, dan rambut panjang menjuntai. Ia menatapku dengan sorot sedih, tapi mulutnya tersenyum. Dan tiba-tiba, ia mengangkat tangannya dan mengetuk cermin itu dari dalam. Tok, tok, tok. Aku mundur dengan napas memburu, lalu menutup pintu gudang itu cepat-cepat. Tanganku gemetar. Hebat, ada sesuatu di rumah ini, dan sekarang aku tahu di mana ia tinggal. Sejak malam aku membuka pintu gudang itu, suasana rumah ini berubah. Atau mungkin, aku yang berubah. Setiap malam terasa lebih dingin. Setiap sudut rumah seakan punya mata yang memperhatikan. Dan setiap cermin, ya Tuhan, setiap cermin mulai memantulkan sesuatu yang bukan milikku. Awalnya hanya samar. Bayangan kecil di belakangku saat sedang menyisir rambut. Siluet yang muncul di cermin kamar mandi saat aku mencuci muka. Tapi makin lama bayangan itu menjadi jelas. Perempuan yang sama, dengan mata kosong dan senyum ganjil. Pagi itu aku nekat bertanya pada Arga. Kami sedang sarapan, dan seperti biasa, suasana antara kami sunyi. "Ga," kataku pelan. "Kamu tahu siapa perempuan di foto hitam putih di ruang kerja?" Arga mengangkat kepala. Matanya menatapku cepat, lalu kembali ke piringnya. "Kamu lihat itu di mana?" "Di lemari belakang," jawabku. "Wajahnya mirip kamu." Dia diam sejenak. "Itu tanteku, adik dari ibu." "Oh," kataku singkat. Tapi hatiku tidak percaya begitu saja. Aku menatapnya dalam-dalam. "Kenapa nggak pernah cerita?" "Karena dia sudah meninggal," katanya singkat. "Kenapa dia meninggal?" 1 detik, 2 detik, 3 detik. Lalu Arga berdiri, mengambil piringnya, dan berjalan ke dapur. Dan aku tahu, dia berbohong. Hari itu, aku berusaha menjauh dari siapapun. Aku mengunci diri di kamar, mematikan ponsel, dan mencoba tidur siang.
Tapi bahkan dalam tidur, aku tidak bebas. Aku bermimpi duduk di depan cermin besar itu lagi. Tapi kali ini, aku yang duduk di kursi, dan perempuan itu berdiri di belakangku. Ia menyisir rambutku dengan gerakan lambat, penuh kelembutan, seperti ibu menyisir rambut anaknya. Aku juga pernah duduk di sini, Laras, bisiknya lembut. 7 malam. Aku ingin menoleh, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Mulutku terkunci, dan cermin di depanku memperlihatkan senyumanku sendiri yang bukan milikku. Aku hanya ingin keluar, katanya lagi. Dan kamu mulai terbuka. Aku terbangun dengan jeritan tertahan. Napasku ngos-ngosan, tenggorokanku kering, dan di atas, meja nakas. Masih ada segelas jus jeruk yang sama, padahal aku tidak pernah melihat siapapun masuk. Malamnya, aku kembali memberanikan diri menuju gudang. Kali ini aku membawa senter kecil. Aku ingin melihat lebih dekat apa yang sebenarnya ada di ruangan itu. Saat cahayaku menyapu permukaan cermin, aku melihat sesuatu di bingkai bawah. Tulisan kecil yang terukir halus. 7 malam, 1 tubuh, 2 jiwa. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari belakangku. Aku berbalik cepat. Arga berdiri di ambang pintu gudang. Kamu nggak seharusnya di sini, katanya pelan. Aku tahu kamu tahu semuanya, desisku. Apa maksud dari semua ini nggak? Siapa perempuan? Itu? Apa yang terjadi 7 malam? Arga memejamkan mata sebentar, lalu berkata dengan suara pelan, nyaris seperti menyesal. Aku pikir, kamu cukup kuat. Aku cukup kuat untuk apa? Ia tidak menjawab, tapi tangannya mengangkat pelan, menunjuk ke arah cermin. Dan dari balik bayangan refleksi kami berdua, 3 sosok perempuan muncul berdiri di belakang kami. Aku menjerit dan berlari keluar. Tapi sebelum aku menutup pintu gudang, aku sempat melihat Arga masih berdiri di sana, menatap cermin dengan air mata jatuh di pipinya. Aku tidak tidur semalaman. Setelah melihat 3 sosok perempuan muncul di cermin dan ekspresi Arga yang tak bisa kulupakan, antara pasrah dan bersalah, aku mengurung diri di kamar. Lampu menyala terus. Gorden terbuka. Mataku tak berani terpejam. Lebih dari 2 menit. Pagi harinya, saat sarapan disiapkan Bu Ratri, aku memilih pura-pura sakit kepala dan tidak keluar kamar. Tapi dari balik pintu, aku bisa mendengar suara mereka berbicara di dapur. Dia mulai lihat. Suara Arga, pelan. Cepat. Sekali, kata Bu Ratri. Lebih cepat dari yang sebelumnya. Dia berbeda, lanjut Arga. Terlalu penasaran. Kalau begitu, kita harus siapkan malam keempat. Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Apa maksud mereka? Siapkan apa? Dan yang lebih mengganggu, siapa yang sebelumnya? Siang itu aku mencari jawaban dengan caraku sendiri. Diam-diam, aku masuk ke ruang kerja dan membuka kembali lemari tua. Kali ini aku menyisir bagian dalam laci lebih dalam. Dan di balik tumpukan buku-buku lama, aku menemukan map berwarna coklat yang sudah mulai rapuh. Di dalamnya, ada akte kematian, bukan 1 tapi 3. Ketiganya atas nama perempuan, usia sekitar 23 hingga 25. Semua meninggal mendadak dalam tidur. Dan yang paling membuat darahku beku adalah alamat rumah mereka sama. Alamat rumah ini. Di bagian bawah akte tertulis keterangan status. Istri dari Arga Baskara. Aku nyaris menjatuhkan map itu. 3 istri sebelum aku. Semua meninggal dalam tidur. Dan semua dalam usia pernikahan yang belum genap 2 minggu. Tanganku gemetar saat mencoba menarik napas. Aku menutup map itu cepat-cepat, menyelipkannya ke balik bajuku. Sore harinya, aku duduk di taman belakang, berpura-pura membaca buku. Tapi pikiranku kacau. Telingaku menangkap suara langkah lembut mendekat. Bu Ratri datang, membawa nampan berisi camilan. Dan, lagi-lagi, segelas jus jeruk. Ia tersenyum manis. Laras, kamu kelihatan pucat. Minum ini, sayang. Bisa bantu tenangkan pikiran. Aku menatap gelas itu lama. Lalu menatap mata Bu Ratri. Apa yang kalian campur di jus ini, Bu?
Tanyaku langsung. Ia tidak kaget, tidak marah, hanya tersenyum tipis. Kenapa kamu tanya begitu? Karena aku tahu ini bukan cuma jus, kataku tegas. Aku tahu kalian menyembunyikan sesuatu. Dan aku tahu aku bukan istri pertama Arga. Senyumnya perlahan memudar. Matanya tetap lembut, tapi sorotnya dingin. Aku tahu kamu akan sampai di titik ini, katanya pelan. Dan kamu benar, Laras. Kamu bukan yang pertama, tapi bisa jadi kamu yang terakhir. Aku berdiri dengan napas memburu. Aku akan pergi dari rumah ini. Ia mengangguk pelan. Pergilah, kalau kamu bisa. Malam keempat. Aku mengunci kamar dari dalam. Tidak menyentuh makanan apapun sejak siang. Tapi tetap saja, sekitar tengah malam aku terbangun. Tubuhku lemas, seperti kehilangan tenaga. Suasana kamar gelap walau lampu tadi sempat kuhidupkan. Dan dari cermin di sudut ruangan, bayangan itu muncul lagi. Bukan satu, tapi 3 perempuan. Berdiri berjajar, menatapku dengan sorot yang meminta. Sorot yang bicara tanpa kata. Tolong kami. Di tengah rasa takut, aku justru merasa kasihan. Perempuan-perempuan ini tidak tampak jahat. Mereka tampak terjebak. Dan saat aku berusaha duduk, suara itu muncul dari arah pintu. Ketukan tok, tok, tok. Tapi bukan dari luar, dari dalam kamarku sendiri. Aku tak bisa tidur malam itu. Rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu, menciptakan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Ketukan yang terdengar dari dalam kamar bukan sekadar suara, tapi seperti panggilan. Panggilan yang memaksa aku untuk menjawab, meski aku tahu konsekuensinya. Aku berdiri, tubuhku lemas dan berjalan pelan menuju cermin. Bayangan perempuan itu masih ada, namun kini mereka tidak hanya berdiri diam. Mereka mulai bergerak, berjalan perlahan ke arahku, seolah meminta aku untuk mendekat. Siapa kalian? Aku berbisik, suara serak. Salah satu dari mereka, yang tampak paling muda, membuka mulutnya dengan susah payah. Wajahnya sangat pucat, tapi matanya penuh dengan kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Kami. Suara itu datang dengan nada lemah. Kami yang terperangkap. Dalam siklus yang tak berakhir. Apa maksudmu? Tanyaku, jantungku berdegup kencang. Apa yang terjadi dengan kalian? Kenapa Arga? Kenapa kalian meninggal? Perempuan itu menggeleng pelan, dan dari mulutnya keluar bisikan lagi. Siklus ini dimulai dengan pernikahan. Arga. Ia terikat dengan kutukan yang diwariskan oleh leluhurnya. Aku terdiam. Jantungku terasa sesak, dan otakku mulai mencerna kata-katanya. Pernikahan. Kutukan. Arga. Tentu saja, semuanya mulai terhubung. Setiap detail yang aku lihat, setiap kata yang Arga ucapkan, itu semua ada hubungannya dengan ritual mengerikan ini. 7 malam, perempuan itu melanjutkan. Kami adalah istri-istri yang hilang. Arga tidak tahu, tapi ia adalah bagian dari kutukan ini. Setiap istri yang menikah dengannya harus menjalani 7 malam, dan setelah itu, dia akan kehilangan kami selamanya. Tapi kami tidak bisa pergi. Kami terjebak. Dan aku, tanyaku, napasku semakin sesak. Kenapa aku masih hidup? Apa yang terjadi jika aku menjalani malam ke-7? Perempuan itu menatapku dengan mata yang penuh ketakutan. Kamu tidak bisa menghindarinya. Tidak ada yang bisa. Kami adalah bagian dari kutukan ini, Laras. Kamu juga akan menjadi kami. Atau kamu akan menghancurkan siklus ini selamanya. Bagaimana aku bisa menghancurkan siklus ini? Aku bertanya dengan suara hampir tak terdengar, hampir putus asa. Satu-satunya cara adalah dengan mengorbankan yang paling berharga. Jawabnya, suaranya semakin melemah. Salah satu dari kalian harus mati. Aku terdiam, tubuhku terasa sangat berat. Mati? Pengorbanan? Jadi, selama ini semua ini tentang itu. Ini bukan sekadar tentang Arga atau keluarganya. Ini adalah perangkap yang telah ada selama berabad-abad. Dan aku
Aku hanya salah satu bagian dari permainan ini. Tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang aneh di dalam diriku. Rasanya seperti sebuah kekuatan yang mulai bangkit, seolah ada sesuatu yang ingin meledak keluar dari dalam tubuhku. Apakah itu berarti Arga harus mati? Tanyaku dengan suara tertahan. Perempuan itu mengangguk pelan. Jika kamu memilih untuk menghentikan ini, Laras, kamu harus memilih siapa yang akan mati. Aku mundur dengan gemetar, berusaha menyadarkan diriku. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kupikirkan. Mati? Arga? Atau aku sendiri? Kemudian suara langkah terdengar dari luar kamar. Aku menoleh dan Arga muncul di ambang pintu. Matanya kosong. Tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mengerikan. Laras, katanya pelan, namun dengan nada yang lebih berat dari biasanya. Kamu sudah tahu, kan? Aku mengangguk. Bibirku bergetar. Kamu tahu semua ini, ya? Arga menghela napas panjang. Iya, aku tahu. Semua yang terjadi, itu salahku. Aku tidak bisa menghindarinya. Aku terlahir dengan kutukan ini, dan setiap perempuan yang aku nikahi akan menghadapinya. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Aku hampir berteriak, marah dan bingung. Kenapa kamu tidak memberiku pilihan? Arga menunduk, terlihat sangat kelelahan. Karena tidak ada pilihan, Laras. Kamu tidak bisa memilih. Ini sudah ditentukan. Aku merasa seperti dunia berputar begitu cepat. Tidak ada pilihan. Aku terjebak dalam permainan yang lebih besar dari apa yang bisa aku bayangkan. Apa yang harus aku lakukan, Arga? Tanyaku, suara hampir tak terdengar. Arga menatapku dengan mata penuh penyesalan. Kamu harus memilih, Laras. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang keluarga kita dan masa depan. Aku tidak tahu apakah aku harus percaya padanya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Semua yang aku percayai, semua yang aku pikirkan, semuanya sudah hancur dalam sekejap. Saat malam tiba, aku berdiri di depan cermin itu lagi, menatap refleksi diriku sendiri. Apakah aku harus mengorbankan Arga? Apa yang akan terjadi jika aku memilih untuk menghancurkan siklus ini? Apa yang akan terjadi jika aku membiarkan Arga mati? Aku bisa merasakan tatapan para perempuan itu, dan aku tahu jawaban mereka. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa melarikan diri lagi. Aku tidak tahu lagi harus berpikir apa. Selama berhari-hari, aku terjebak dalam lingkaran kutukan ini. Setiap malam, aku merasa semakin dekat dengan kebenaran yang menakutkan, dan setiap hari, aku semakin merasa terpojok. Arga tidak bisa memberikan jawaban yang jelas. Bu Ratri hanya diam, dan para perempuan dalam cermin, mereka tidak berhenti mengawasi. Seolah-olah waktu sudah habis, dan pilihan terakhirku tinggal satu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Perasaan cemas yang menyelubungi diriku begitu berat, seolah ada yang menghimpit dada. Aku duduk di tepi ranjang. Mataku menatap cermin yang menggantung di dinding. Cermin yang menjadi saksi bisu dari segalanya. Laras, suara Arga terdengar dari ambang pintu. Kamu masih terjaga? Aku menoleh pelan. Mataku masih kosong. Seolah tidak tahu lagi harus menatap apa. Aku pikir aku sudah siap dengan kenyataan ini, Ga. Arga mendekat, duduk di sampingku, dan memegang tanganku. Aku tahu ini sulit, sayang. Aku tahu aku sudah membuat hidupmu hancur. Tapi aku tidak bisa lepas dari kutukan ini. Bahkan jika aku harus mati, itu adalah bagian dari takdirku. Aku menarik tangan darinya. Tapi kenapa aku harus memilih, Ga? Kenapa aku yang harus memilih? Arga menunduk. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Karena kamu adalah orang yang terakhir. Kamu yang bisa mengubah semuanya. Aku hanya ingin, kamu tahu, aku tidak ingin kamu terperangkap dalam siklus ini. Tidak ada yang bisa mengubah kutukan ini kecuali keputusanmu. Aku ingin berteriak, ingin marah, ingin melemparkan semua perasaan yang sudah menumpuk ini. Tetapi apa yang bisa aku lakukan?
Ini lebih dari sekadar perasaan. Ini tentang hidup dan mati. Tentang cinta dan pengorbanan. Aku bangkit dan berjalan menuju cermin. Kali ini, aku tidak takut. Aku ingin tahu. Aku butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi. 3 perempuan itu kembali muncul, berdiri dengan wajah yang kini lebih jelas, lebih nyata. Mereka menatapku dengan mata yang penuh harapan dan ketakutan. Apa yang harus aku lakukan? Aku bertanya. Suara serak. Perempuan yang paling muda melangkah maju, matanya penuh dengan air mata. Kamu harus memilih, Laras. Kami ingin bebas. Kami terjebak dalam siklus ini selama berabad-abad. Kami tidak ingin menyakitimu. Tapi kamu harus memutuskan siapa yang akan selamat. Jika kamu ingin menghentikan ini, salah satu dari kami harus mati. Aku menatapnya dengan mata terbuka, lebar. Tapi kenapa? Kenapa harus ada kematian? Perempuan itu menatapku lama, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. Karena hanya dengan mengorbankan salah satu dari kami, kutukan ini akan berakhir. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Jika kamu memilih Arga, kamu akan kehilangan cinta yang pernah kamu miliki. Jika kamu memilih dirimu sendiri, maka semuanya akan berakhir dengan kehilangan yang lebih besar. Kamu hanya punya satu kesempatan, Laras. Aku terdiam, menelan kata-katanya yang semakin mengguncang diriku. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa aku harus memilih. Dan setiap pilihan yang kuambil akan menghancurkan sesuatu yang berharga. Aku kembali ke ranjang. Tubuhku lemas. Arga datang menghampiriku, duduk di sampingku dengan ekspresi yang penuh penyesalan. Laras, aku tidak ingin kamu melalui semua ini sendirian. Aku menatapnya. Mataku basah, tapi aku tidak bisa menangis. Aku sudah terlalu lelah untuk menangis. Aku tahu, Ga. Tapi ini bukan tentang kita lagi. Ini tentang semuanya yang sudah terjadi sebelumnya. Dan apa yang akan terjadi nanti. Arga memegang tanganku dengan erat. Aku akan menerima apapun yang kamu pilih. Aku tidak ingin kamu hancur karena kutukan ini. Aku menutup mataku sejenak, mencoba menenangkan pikiranku. Suara perempuan itu masih terngiang di telingaku. Satu harus mati, dan aku tahu, aku harus memilih. Aku memandang Arga, menatapnya dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan ketulusan dalam hatinya. Apa aku bisa mengorbankan dia? Arga tidak tahu bahwa aku sudah tahu jawabannya. Aku tidak tahu apakah ini adalah keputusan yang benar, atau hanya keputusan yang harus kuambil. Tapi aku tahu satu hal. Jika aku tidak menghentikan ini, kutukan ini akan terus berlanjut, menghancurkan siapa saja yang menikahi Arga. Dan aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Malam ke-7 datang dengan cepat. Semua terasa seperti bayangan. Sebuah mimpi yang tak pernah selesai. Aku berdiri di depan cermin sekali lagi, dan perempuan-perempuan itu muncul. Kali ini, mereka tidak berkata apa-apa. Mereka hanya memandangku, wajah mereka penuh dengan kesedihan dan harapan. Aku menatap cermin dengan hati yang hancur. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, tapi aku tidak tahu apakah aku siap untuk melakukannya. Di saat itulah, Arga datang menghampiriku. Berdiri di belakangku. Apa kamu siap, Laras? Aku menatap bayangannya di cermin. Aku siap. Saat malam itu berakhir, aku tahu kutukan ini akan berhenti. Tapi dengan harga yang sangat tinggi. Aku menatap cermin itu sekali lagi, kali ini dengan mata yang lebih tenang. Perempuan-perempuan itu sudah menghilang, meninggalkan aku dan Arga sendirian di kamar. Malam ke-7, saat yang kutunggu dan kutakuti, akhirnya datang. Semua yang terjadi, semuanya menuju ke titik ini, di mana pilihanku harus diterima. Arga berdiri di belakangku, tangannya terulur, meraih tanganku dengan lembut. Laras, aku tahu ini bukan mudah untukmu, katanya. Suaranya rendah dan penuh penyesalan. Aku menoleh, mataku tidak lagi penuh dengan kebingungan seperti sebelumnya. Aku sudah membuat keputusan. Aku harus mengakhiri ini. Aku tidak bisa membiarkan kutukan ini terus berlanjut.
Kamu sudah siap? Tanya Arga lagi. Meskipun aku tahu jawabannya sudah jelas. Aku mengangguk pelan. Aku sudah siap, Ga. Kita tidak bisa melarikan diri lagi. Ini harus berakhir. Kutipan-kutipan dari masa lalu, bisikan-bisikan dari roh-roh yang terperangkap, semuanya bergema di pikiranku. Aku tahu ini akan datang. Sejak pertama kali aku memutuskan untuk menikah dengan Arga. Tapi aku tidak pernah membayangkan betapa besar harga yang harus kubayar. Arga menatapku dengan mata yang penuh penyesalan, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi aku tahu kata-kata tidak akan mengubah apapun. Tidak ada lagi pilihan. Aku menggenggam tangannya dengan erat. Kita tidak akan terjebak lagi, Ga. Ini akan berakhir. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah perasaan dingin menyelimuti ruangan. Udara seolah bergetar, dan bayangan para perempuan itu muncul di depan kami. Mereka berdiri di sana, kali ini tidak lagi dengan kesedihan, melainkan dengan senyum penuh kelegaan. Semuanya akan berakhir sekarang, kata perempuan yang paling muda, suaranya seperti angin yang lembut. Kamu telah memilih, Laras. Kamu telah menghancurkan siklus ini. Kami akhirnya bebas. Aku merasa dadaku bergetar. Ini benar-benar berakhir. Namun, ketika aku menatap Arga, aku melihat ketakutan yang semakin dalam di matanya. Laras, aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tidak ingin kamu mengorbankan dirimu untuk ini. Aku tersenyum padanya, walaupun hatiku penuh dengan kesedihan. Aku tidak mengorbankan diriku, Ga. Aku hanya membuat pilihan. Pilihan yang harus diambil untuk kita semua. Aku tidak bisa hidup dalam kutukan ini. Dan aku tidak akan membiarkan kita semua terperangkap. Arga mengangguk pelan. Tetapi aku bisa melihat keputusasaan di matanya. Aku akan selalu mencintaimu, Laras. Aku akan hidup dengan kenyataan ini. Kemudian semuanya berubah. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari luar kamar, seperti suara badai yang datang mendekat. Cermin itu bergetar, dan dari dalamnya, aku bisa melihat sosok-sosok yang lebih banyak lagi. Para perempuan yang terjebak dalam kutukan ini. Mereka mulai menghilang satu persatu, seolah dilepaskan dari penjara yang telah menahan mereka begitu lama. Wajah-wajah mereka yang sebelumnya penuh dengan kesedihan kini berubah menjadi senyum, kebebasan. Aku merasakan sebuah energi yang luar biasa mengalir dalam tubuhku, tetapi tidak menyakitkan. Sebaliknya, itu terasa seperti beban yang terangkat dari pundakku. Namun, ada satu hal yang terasa tidak bisa kulupakan. Arga. Tiba-tiba, aku merasakan perasaan hangat mengalir dari tanganku, yang kini sedang digenggam oleh Arga. Sepertinya kutukan, ini tidak hanya terlepas dari roh-roh itu, tetapi juga dari diri kami berdua. Aku tidak tahu pasti bagaimana semua ini bisa terjadi, tetapi dalam sekejap mata, kutukan itu hilang. Dan dengan itu, Arga terbebas. Arga menatapku dengan tatapan kosong, sejenak sebelum akhirnya ia tersenyum dengan tulus. Kamu berhasil, Laras. Kamu benar-benar berhasil. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan ringan. Kutukan itu sudah hilang. Tapi perasaan sesungguhnya adalah perasaan kosong yang menular padaku setelah apa yang aku lakukan. Arga berada di sampingku, tidur dengan damai, dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti tidak ada yang menghalangi kami. Namun, aku tahu perjalanan kami tidak akan pernah sama lagi. Kami bebas dari kutukan. Tetapi kebebasan itu datang dengan harga. Aku kehilangan sebagian dari diriku sendiri untuk mencapai titik ini. Arga membuka matanya dan menatapku. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanyanya dengan suara pelan. Aku tersenyum, meski ada kesedihan di baliknya. Kita hidup, Ga. Seperti kita seharusnya hidup. Dan meskipun masa lalu kami akan selalu membayangi, aku tahu satu hal. Kami akan menjalani hari-hari berikutnya dengan hati yang lebih ringan, meskipun tidak ada yang benar-benar bisa melupakan apa yang sudah terjadi. Di luar sana, udara segar, sinar matahari yang baru terbit, memberikan harapan baru. Kutukan itu telah berakhir, dan kami akhirnya bebas.
Semua yang kami hadapi telah menjadi bagian dari cerita panjang yang harus diselesaikan. Dan sekarang, kami harus membangun masa depan. Kami sendiri, sebuah perjalanan baru dimulai.